mahfud. Ini kalam Allah, ini kalamul haq. Mustahil yang tidak bisa menjadi realita yang sebenarnya, saudara. Dikabulkan oleh Allah karena berdoa, membaca doa la ilaha illa anta subhanaka minadh dhalimin. Dalam surat As-Saffat ayat 144 dijelaskan, falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau seandainya Yunus bukan termasuk orang nabi yang suka membaca tasbih. Apa tasbihnya ini, Beb? Ya ini doanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Camkan baik-baik. Yang bisa merubah takdir dan qada wa qadarillah dua. Yaitu yang pertama doa, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la yardul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah qada wa qadarillah yaitu kecuali doa. Qada qadarillah aslinya tidak bisa. Kalau misalnya kita ditakdirkan tabrakan, ya tabrakan pasti terjadi, tetapi tabrakannya dengan lutuf, cuma nutul. Kalau kita ditakdirkan kehilangan uang, kehilangan itu pasti terjadi, tapi nanti ketemu atau kehilangan uang yang tidak berarti. Ini yang dimaksud dengan qada wa qadarillah, saudara. Kalau kita minta panjang umur, Beb, umurnya Habib sudah umurnya orang sudah tentukan manusia, betul. Ditentukan umur aslinya tidak bisa dirubah. Mulai kita lahir dari perut ibu kita sampai hari kiamat, misalnya 1000 tahun, dibagi menjadi dua. Di situ kehidupan dunia dan di situ kehidupan barzakh. Kalau kita ditakdirkan di dunia umur 50 tahun, lalu kita berdoa kepada Allah, diambilkan umur barzakh oleh Allah 10 tahun. Menjadi di dunia 60 tahun dan sisanya 940, umur aslinya tetap 1000. Faham ya? Itu maksudnya, saudara. Kalau saudara masih cinta kehidupan dunia, minta lagi kepada Allah sampai diberikan umur daripada 80 tahun, maka yang tersisa nanti di barzakh sampai hari kiamat menjadi 920 tahun. Kalau dijumlah 80 dengan 920 menjadi 1000 tahun, yaitu umurnya, saudara. Ini, saudara, doa yang bisa merubah satu. Yang kedua tadi, falaula annahu kana minal musabbihin, di surat Saffat ayat 144. Kalau seandainya hambaku ini tidak termasuk orang yang suka membaca tasbih. Apa tasbihnya tadi? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalau seandainya tidak suka melakukan tasbih ini, tentu aku biarkan di dalam perut Hud sampai hari kiamat. Karena suka baca tasbih, akhirnya dirubah takdirnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fanabadahu bil ara, maka dikeluarkan di pesisir dan seterusnya, ceritanya panjang, saudara. Dari cerita ini, saudara, bahwasanya keluh kesah apapun, musibah apapun, kalau sudah tidak ada jalan, ambil wudu, duduk, baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bahkan doa ini, saudara, kalau saudara punya hajat apapun yang sudah tidak ada solusinya, perbanyak baca doa ini, saudara, karena Allah sudah menjanjikan akan mengabulkan doa orang yang baca doa ini. Fastajabna lahu, kami akan mengabulkan doa ini. Ini, saudara, yang mesti diketahui, saudara, tidak akan ditinggalkan. Orang kalau sudah kepepet, sudah terdesak, sudah tidak ada jalan lain, tinggal jalan satu yang harus diketuk, yang harus dibuka, yaitu jalannya Allah Subhanahu wa taala. Maka dijadikan farajan wa mahraja, maka akan dijadikan pembuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa mengeluarkan seseorang dari penjara hanyalah Allah. Yang bisa membuat sampean bahagia hanyalah Allah. Yang membuat perut sampean kenyang hanyalah Allah. Yang membuat sampean bahagia hanya Allah. Maka mintalah kepada Allah, menangislah kepada Allah, merintih kepada Allah, manja kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita disuruh minta sekalipun garam masakan kita, saudara. Bahkan tali daripada sendal kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbul mulihina bid-du'a." Allah senang orang yang minta ya Allah, ya Allah, ya Allah. Senang Allah taala.
apabila kita merintih melolong-lolong saudara. Terakhir saudara, Abu Muhammad Junaid Al-Baghdadi, seorang ahli tasawuf, kepalanya imamnya ahli tasawuf. Sekali waktu datang seorang perempuan, "Ya Imam, inna ibni qad ghaba." Dia bilang, "Fi nahril Furat." Anak saya mandi di sungai, hilang. Katanya Imam Abu Muhammad Al-Junaid, "Isbiri wahtasibi." Sabarlah engkau. Raih pahala yang besar di hadapan Allah karena kesabaranmu. Baik, kata ibu tadi. Hari kedua tidak pulang juga anaknya. "Ya Imam, ibni faridatu kabidi." Jantung hati saya juga tidak pulang juga sampai 2 hari ya Imam. Mintakan kepada Allah. Akhirnya katanya Imam, "Asbiri wahtasibi." Sabarlah, kemudian raut, ambil pahala yang besar karena kesabaranmu. Hari ketiga sudah gak sabar ibunya. Dia pegang, dia tarik bajunya, "Ya Imam, aina ibni? Qad nafada sabri." Saya sudah gak sabar lagi ya Imam. Bisa-bisa saya bunuh diri. Saya tidak sabar ya Imam. Katanya Imam Junaid, "Al-an pulang ke rumahmu, anakmu sudah ada di rumahmu." "Ya Imam, apakah ini wilayah kewalian? Engkau orang wali?" "Tidak. Saya mengkolaborasikan dengan firman Allah yang di surat Naml ayat 62, amman yujibul muttar idza da'ah wa yakshifus su." Siapa lagi yang akan mengangkat bala musibah malapetaka tak kala orang sudah tidak ada jalan lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, dilihat di rumahnya, benar anaknya sudah pulang. Ternyata anaknya sudah pulang. Karena ibu tadi ini sudah kepepet. Ibu ini sudah tidak ada jalan lain. Dari situ Allah taala jadikan makhraja wa faraja. Maka dari itu saudara, tidak pantas kalau kita punya masalah apapun kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita saudara mempunyai permasalahan, kita datang kepada selain Allah, maka akan dijadikan gempa di bawah kaki kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan masalahnya pun tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat wal afiat, diberikan rezeki kita rezeki yang halal, diberikan ibadah kita selalu istiqamah kepada Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad